Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya, petunjuk, hidayah, taufik dan inayahnya kembali kita dipertemukan di majelis ilmu dalam rangka khususnya adalah tadabbur Al-Qur'an dan juga tadi kita bertilawah Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran, yaitu keluarga Allah di muka bumi, dan semoga kelak kita mendapat syafaat ya dari Al-Quran yang akan terus ya menolong serta menemani kita. Mulai dari kita sakaratul maut sampai kita insya Allah semoga kita semua dikumpulkan di surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita insya Allah mentadaburi Al-Quran surat Al-Maidah ayat 71 sampai 76. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu. وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Wahasibu, dan mereka menyangka Allah bahwa tidak akan terjadi fitnatun, bencana, fa'amu, maka mereka menjadi buta, wasammu, dan mereka menjadi tuli, summa, kemudian taballahu, menerima tobat, kemudian Allah di sini menerima tobat mereka, alaihim, atas mereka, summa, kemudian amu, mereka menjadi buta, wasammu, dan mereka menjadi tuli, kasirum minhum, kebanyakan di antara mereka. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini masih melanjutkan ya ayat kemarin tentang Bani Israel. Nah, di mana kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 70, Allah menjelaskan ya sifat mereka kaum Bani Israel ini, yaitu mereka senantiasa ya mengingkari ya perjanjian. Kemudian mereka juga di sini menentang ya, mendustakan apa yang dibawa para rasul-rasul terdahulu. Ketika syariat yang dibawa itu sesuai ya dengan keinginan nafsu mereka, maka mereka ikuti. Namun ketika tidak sesuai ya dengan hawa nafsu atau keinginan mereka, maka mereka dustakan. Nah, bahkan dikatakan di sini Allah menginformasikan kaum Bani Israel ini bahkan membunuh ya para rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Nah, ini merupakan sifat yang sangat dimurkai Allah ya. Dan dari sifat inilah kita belajar ya untuk menjauhi sifat yang sangat dimurkai Allah. Jangan sampai ya kita sebagai umat Islam termasuk ya di antara orang-orang yang bersifat seperti Bani Israel, di mana mereka ya, artinya kalau kita sekarang analogikan ya, memusuhi ulama ya, seperti itu sama saja berarti sifatnya ya. Kemudian mendustakan ya apa yang dibawa ulama, bahkan menzalimi, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi
terulang lagi kita melihat fenomena ini ya, bahwa sekarang kita melihat ulama ya yang niatnya jelas-jelas ya mau membawa kita kepada petunjuk, namun mereka dihalang-halangi ya, jadi berbagai macam cara untuk menghalangi ya ulama khususnya dalam rangka berdakwah ya, untuk mengajak umat Islam ini kembali ke petunjuk atau ke jalan yang benar. Nah, kita melihat fenomena ini sudah mulai marak terjadi, di mana ulama dikriminalisasi, kemudian mereka dipenjara, dihalang-halangi, bahkan sudah banyak kita melihat ya upaya-upaya pembunuhan ya, walau alam dari pihak apapun. Yang jelas ini adalah pelajaran bagi kita. Ini adalah sifat ya yang sudah dari dulu Bani Israel ini memiliki sifat tersebut, dan tentunya kita umat Islam jangan sampai ya mengikuti sifat yang jelas-jelas Allah murkai. Nah, maka di sini kemudian di ayat 71 tadi Allah menjelaskan ya di dalam firman-Nya, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka. Nah, jadi orang-orang yang berlaku jahat ini sedikit pun tidak merasa takut ya dengan perbuatan jahatnya. Nah, mereka mengira bahwa perbuatan jahatnya itu tidak akan mendatangkan bencana baginya. Nah, ini Allah jelaskan seperti itu ya. Kemudian terutama tadi perbuatan jahat mereka dalam rangka membunuh ya para nabi, mereka mengira itu tidak akan menimbulkan bencana bagi mereka. Nah, karena itu di sini Allah menjelaskan bahwa perbuatan itu pada hakikatnya perbuatan yang sangat buruk, dan Allah akan membalas ya perbuatan tersebut sejak di dunia, bahkan nanti di akhirat ya, azab yang sangat pedih. Nah, jadi diibaratkan Allah orang-orang yang berlaku zalim tadi ya, mereka itu seperti orang yang buta ya, artinya dia tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian seperti tuli, jadi seperti mendengar kebenaran itu seakan-akan tidak ada efeknya. Jadi tidak ada pengaruhnya ya ketika mereka melihat kebesaran Allah, melihat fenomena-fenomena kejadian itu tidak mengambil hikmah di situ. Jadi seperti orang buta, seperti orang tuli, kejadian-kejadian yang ada di sekitar itu tidak menjadi pelajaran. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Apapun ya kejadian yang saat ini ditakdirkan oleh Allah, maka itu kita harus berusaha mencari hikmahnya ya di balik semua peristiwa. Tidak ada satupun ya kejadian yang tidak Allah kehendaki. Jadi artinya termasuk yang menurut kita buruk seperti corona saat ini ya, mungkin kita menganggapnya itu suatu keburukan, walau alam ya, kita tidak tahu hikmah di balik itu. Yang jelas kita harus selalu berpikir positif ya, di balik semua kejadian yang Allah takdirkan ya menimpa kita khususnya umat Islam, pasti ada kebaikan ya, hikmah yang sangat besar ya, yang terbaik buat kita. Hanya saja mungkin kitanya yang belum sampai ya pemahaman kita terhadap hikmah tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita istilahnya hanya terus mengeluh gitu ya, kemudian kita hanya sibuk dengan tidak ridho ya, tidak ikhlas. Nah, ini yang kita harus manage ya hati kita untuk senantiasa berpositif thinking, berhusnuzan ya terhadap semua takdir Allah. Dan disinilah kita diuji kesabaran ya dalam menerima ya kehendak Allah ya. Kita diuji kesabaran kita untuk senantiasa menjalani ya apapun yang Allah takdirkan kepada kita dengan selalu berprasangka baik. Maka ketika itu bersifat menyusahkan mungkin ya, atau sakit, ataupun kita merasa menderita, maka itu ketika kita sabar, ikhlas dan ridho, maka itu menjadikan penebus dosa-dosa kita dan juga akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi bagi seorang muslim kita harus ingat tidak ada yang buruk ya setiap kejadian di dunia ini. Kata Rasulullah, bagi orang yang beriman, maka segala kesusahan itu akan baik ketika dia bersabar, dan segala nikmat itu juga akan baik ketika dia bersyukur. Nah, jadi jangan pernah sayap kita, sabar dan syukur ini adalah sayap yang harus kita pertahankan, jangan sampai ada yang patah satupun ya, karena itulah untuk kita terbang nanti menuju hadiratnya ya, untuk sampai kepada
keridaan Allah saat kita bertemu. Nah, itulah kita harus ingat selalu sabar dan syukur ya dalam setiap kejadian. Jadi jangan pernah kita bernegatif thinking ya, apapun itu kita harus selalu berusaha 1001 alasan kita cari untuk selalu berpositif thinking terhadap semua kejadian. Nah, bisa jadi dengan corona ini ya, kita melihat fenomena umat Islam saat ini memang sudah sangat lalai ya, banyak sekali yang sudah hubut dunia ya dan takut mati. Nah, ini merupakan penyakit yang sangat berat ya, disampaikan oleh Rasulullah, cinta dunia ya dan juga takut mati. Nah, ini merupakan penyakit yang menggerogoti iman ya. Dengan cinta dunia banyak sekali ya orang yang rela menjual akidahnya ya, yang menjual harga diri ya, kemudian bahkan menjual agama, nauzubillah ya, demi harta, demi kedudukan, demi jabatan ya. Mereka menghalalkan segala cara. Nah, ini kita sudah melihat fenomena ya. Istilahnya orang mau dapat uang dengan segala cara, kadang ya membuat konten ataupun berita hoax atau apapun ya dalam rangka mencari keuntungan dunia. Nah, karena itu dengan adanya mungkin wabah ini ya, salah satu cara dari Allah untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa kematian itu sangat dekat ya. Yang hari ini ketawa-ketawa sehat ya, bisa jadi dalam hitungan berikutnya sudah tidak bernyawa. Dan kita banyak melihat fenomena ini ya sekarang, apalagi saat pandemi ini kita melihat begitu mudahnya ya Allah mencabut nyawa ya tanpa harus sakit yang lama mungkin ya. Nah, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk terus mengingat kematian, karena inilah yang sering membuat kita lalai ya. Lalai untuk mempersiapkan. Padahal kita sudah tahu bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati, namun kadang kita terlalaikan ya oleh dunia. Nah, jadi banyak sekali fenomena sekarang ini yang menjauhkan kita ya dari bersungguh-sungguh mempersiapkan akan kematian kita. Padahal pada hakikatnya dunia ini kata Rasulullah hanyalah ibarat kita merantau ya, seperti orang merantau itu hanya mencari bekal saja. Namun tujuan kita yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan ya semua yang sudah Allah berikan. Umur kita digunakan untuk apa selama ini ya, kemudian kesehatan yang sudah Allah beri digunakan untuk apa. Usia muda kita selama ini kita gunakan untuk apa? Kemudian waktu-waktu luang kita untuk apakah digunakan? Termasuk harta kita. Kalau harta pertanyaannya bukan cuma untuk apa ya, dari mana kita mendapatkan dan untuk apa kita pergunakan. Maka harta ini justru lebih berat hisapnya karena pertanyaannya lebih rumit ya. Nah, karena itu di sini mengetuk kesadaran kita ya setiap fenomena ini untuk senantiasa berusaha mencari hikmah di balik itu. Jangan buru-buru kita mengeluh, kita istilahnya stres segala macam, kita tenangkan diri ya, kemudian kita banyak-banyaklah ya mendekatkan diri kepada Allah. Khususnya kita banyak-banyak bertaubat ya di era seperti ini, karena banyak sekali dosa, entah dari mata, dari telinga ya, mungkin dari tangan kita yang gatal kadang ya, share-share atau apa gitu kadang. Nah, jadi disinilah ya kita diingatkan untuk bertobat. Nah, maka Allah jelaskan tadi ya selanjutnya bahwa Allah menerima tobat. Nah, jadi walaupun dosa yang sangat besar kita lihat di sini, yaitu membunuh para nabi itu nauzubillah min zalik ya, sangat besar dosanya. Namun Maha Ghafur ya, Maha Ghafur Allah itu ya, Maha Pengampun. Yang artinya di sini ampunan Allah itu tiada batas ya. Jadi sangat pengampun ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu majas metafora ya. Jadi sangat berlebihan ya, ampunan Allah itu sangat mudah Allah mengampuni setiap hambanya yang mau bersungguh-sungguh bertobat. Nah, ini merupakan suatu sifat yang harus kita miliki, selalu optimis ya, bahwa Allah akan senantiasa menerima tobat hambanya yang bersungguh-sungguh ya untuk memohon ampun ya atas segala kesalahan sebesar apapun. Karena itu kita tidak boleh pesimis ya dalam hidup ini. Kita harus senantiasa berpositif thinking, senantiasa optimis ya menjalani kehidupan,
justru kita bersyukur ya, setiap detik napas yang Allah berikan ini sangat kita hargai. Jangan sampai kita sia-siakan ya, untuk senantiasa mengisi setiap hembusan napas kita dengan amal-amal soleh. Mumpung kita masih bernapas dengan normal, mumpung kita masih bisa melakukan ibadah dengan normal, dengan kesehatan kita, Masya Allah. Jadi ini merupakan modal yang sangat utama ya, kita jalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlambat ya, ketika napas sudah susah ya, ketika kita sudah tidak bisa lagi bersedekah mungkin ya. Jadi setiap ada kesempatan maka kita gunakan sebaik-baiknya, karena setiap yang kita gunakan di jalan Allah, baik itu infak, sedekah, ataupun segala jerih payah kita dalam rangka mentaati perintah Allah, pada hakikatnya itu merupakan tabungan yang justru yang akan kita bawa nantinya, yang akan menolong kita di hari penghisapan ya. Jadi tidak ada ceritanya orang bersedekah itu menjadi miskin gitu ya. Tidak ada ceritanya orang bersedekah itu justru mengurangi harta, namun bahkan di balik itu Allah janjikan sedekah itu membentengi kita dan keluarga kita dari segala macam musibah dan mara bahaya, sejak di dunia bahkan di akhirat. Nah, karena itu kalau kita misalnya ya sedikit-sedikit kena musibah, kita perlu muhasabah diri kita. Mungkin selama ini kita masih kurang ya dalam hal mungkin bersedekah ya, mungkin belum tertunaikan zakat kita dan seterusnya, karena di balik ya harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, yaitu hak 8 asnaf itu yang wajib kita tunaikan. Maka ketika itu wajib tidak kita tunaikan, maka itu akan menjadi suatu keburukan ya bagi kita ya. Bisa jadi akhirnya Allah ingin menyadarkan kita, disentillah kita dengan penyakit, kadang ya disentillah kita dengan berbagai kesusahan supaya kita kembali. Jadi inti setiap musibah itu pada hakikatnya Allah ingin kita itu kembali lagi mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon ampun ya atas kelalaian kita. Karena kalau kita tidak diingatkan, bisa jadi kita akan tersesat ya, akan terus jauh dari Allah, dan bisa jadi matinya nanti saat kita lalai, maka su'ul hatimah, nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu kita bisa belajar ya dari kisah para salafus soleh, ketika mereka tidak diuji dengan suatu musibah atau apapun, justru mereka itu sangat khawatir, takutnya selama ini istilahnya istidrat ya. Jadi bisa jadi kalau kita lalai namun tidak ada ujian sama sekali ya, tidak ditegur, bisa jadi itu adalah istidrat. Istidrat itu artinya kita udah dibiarkan saja sama Allah tersesat ya, Allah tidak peduli lagi dengan kita, akhirnya bisa jadi kita meninggal dalam su'ul hatimah. Nah, karena itu jangan pernah kita bernegatif thinking ya dengan segala ujian ini, apapun bentuknya kita harus selalu tadi berhusnuzan ya, berbaik sangka kepada Allah, karena kita ingat bahwa Allah tadi Maha Rahman ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, Maha Ghafur, Maha Pengampun. Cintanya Allah bahkan melebihi cintanya seorang ibu. Kita sudah pernah ceritakan ya di dalam hadis, seorang ibu yang kehilangan bayinya, betapa dia sangat sedih, namun ketika dia mendapatkan kembali bayinya yang hilang, betapa dia sangat senang. Namun kata Rasulullah, senangnya Allah kepada taubatnya seorang hamba melebihi kesenangan seorang ibu tadi yang mendapatkan kembali anaknya yang hilang. Nah, jadi di sini jangan sampai kita menjadi buta ya, mata kita menjadi tuli, dalam artian di sini tidak bisa mengambil ibrah ya dalam setiap kejadian. Nah, begitu juga tuli artinya tidak bisa mendengar nasihat ya, merasa sudah pintar sendiri, merasa udah hebat, maka merasa tidak perlu lagi ya untuk mempelajari ataupun mendengar misalnya nasihat-nasihat maupun kajian-kajian, merasa udah cukup. Nah, nauzubillah summa nauzubillah, karena ilmu Allah itu tidak pernah akan cukup ya. Seandainya seluruh lautan pun ya, seluruh sungai, seluruh samudra dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Maka tidak pernah ada kata cukup dalam mengkaji ilmu agama. Bahkan kita diperintahkan ya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita mulai dari buayan sampai liang lahat, bahkan diwajibkan ya menuntut ilmu.
Dan Allah tegaskan di sini, Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada ceritanya mau kita di tempat tersembunyi, mau kita di tempat umum, maka kita selalu sadar bahwa kita melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu semata-mata karena Allah. Ya, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan dilihat orang dan lain-lain. Namun semua yang kita lakukan, kita harus senantiasa berniat ya, ikhlas semata dalam rangka meraih ridha Allah. Karena kita tahu tadi Allah di sini Maha melihat ya. Kemudian di ayat selanjutnya orang yang di sini tentang kaum Nasrani ya, Allah ceritakan, Allah sampaikan ya di dalam firman-Nya. Kita bacakan dulu ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Saya bacakan artinya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Nah, di sini Allah membantah ya keyakinan kaum Nasrani ya, bahwa Allah itu di sini dikatakan Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, ini perkataan kaum Nasrani yang Allah kutip ya. Kemudian Allah tegaskan bahwa Nabi Isa sendiri ya, Al-Masih tadi ya, Nabi Isa bahkan berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku. Nah, Nabi Isa sendiri tidak pernah ya dia mengaku Tuhan ya, bahkan dia menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan juga Tuhanmu. Nah, maka di sini adalah bantahan ya kepada kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Nabi Isa tadi adalah putra dari Allah ya, yang mengatakan Maryam itu juga tadi ya ibunya Nabi Isa, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, nauzubillah, summa nauzubillah. Maka di sini Allah tegaskan ya bahwa kepercayaan seperti ini termasuk menyekutukan Allah ya, artinya menganggap Allah itu mempunyai anak, menganggap Allah mempunyai istri, menganggap Allah berarti sama dengan makhluk ya. Nah, maka di sini termasuk dosa yang sangat besar. Ini dosa yang paling utama yang ketika tidak bertobat maka digolongkan ke dalam kaum kafir. Di sini Allah jelaskan ya bahwa haram baginya surga. Nah, maka tempatnya neraka dan kekal ya. Jadi kalau orang kafir tadi di sini sudah sangat jelas, sama sekali tidak ada pengampunan ya. Jadi benar-benar dia menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu jangan sampai ini juga kita harus sadari bahwa syirik itu bukan hanya syirik akbar ya, syirik yang besar, syirik asgar, yang kecil pun kita juga harus hati-hati ya. Misalnya ketika kita lebih mendahulukan misalnya ya, misalnya nih lagi nonton sinetron gitu ya, sementara ada panggilan azan, kita lebih mengabaikan misalnya ya demi sinetron, misalnya kita melambat-lambatkan sholat, nauzubillah ya, itu kita sudah termasuk kategori ya syirik asgar. Artinya kita lebih mengutamakan ya, mengutamakan di situ dunia daripada Allah, panggilan Allah ya. Nah, termasuk juga kepercayaan ya, tahayul itu ya, kepercayaan ada kekuatan gaib selain kekuatan Allah, maka ini harus kita waspadai karena inilah dosa yang sangat besar yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah
kecuali kita bertobat sebelum ajal sampai di tenggorokannya. Jadi kalau kayak Fir'aun, dia tobatnya sudah di sini ya, ruhnya udah sampai leher baru dia bertobat, maka itu tidak akan diterima lagi. Nah, karena itu semasa kita masih bernapas, masih ruh ini ada di tubuh kita harus jaga betul iman kita. Jangan sampai kita termasuk ya orang-orang yang dikatakan syirik ya, menyekutukan Allah. Nah, jadi jangan sampai kita percaya ada kekuatan lain ya di samping kekuatan Allah, ataupun kita memohon misalnya pertolongan kepada selain Allah. Nah, jadi misalnya nih kalau kita sakit, kalau kita mendapat ujian, maka yang pertama kali kita ketuk adalah pintu ya pertolongan dari Allah. Maka yang pertama kita mohon adalah kita bawa sholat ya, kita bawa beristighfar, kita bawa bersedekah, kita bawa memohon pertolongan Allah, barulah kita ikhtiar yang lain, berobat dan lain-lain. Selanjutnya kita bertawakal ya. Nah, jadi yang terpenting di sini dalam hal mengesahkan Allah ini sangat utama sekali ya, karena Allah tegaskan tempatnya neraka dan tidak ada penolong pun ya baginya, karena termasuk yang sangat zalim. Nah, kemudian di ayat 73, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, jadi Allah sudah jelas sekali ya, ini akibat ya dari kekafiran, maka azab yang pedih. Kalau misalnya banyak yang mengatakan kenapa orang kafir itu di dunia kok kayaknya mereka senang-senang saja ya, kemudian tidak mendapatkan ujian, itulah salah satu tadi istidrat ya. Jadi kalau Allah itu sudah murka sekali, dibiarkan saja mereka menikmati dunia ini, karena dunia ini pada hakikatnya sangat tidak berharga di sisi Allah. Sehingga saking tidak berharganya dunia, kepada orang kafir pun silahkan ambil, karena sangat tidak berharga di sisi Allah. Seandainya berharga, kata Allah ya, di dalam Al-Baqarah kita pernah bahas, seandainya dunia itu berharga, maka Allah tidak akan kasih kepada orang kafir. Tapi karena dunia itu sangat tidak berharga di sisi Allah, bahkan dibandingkan sayap nyamuk ya, di Al-Baqarah kita pernah bahas, lebih berharga sayap nyamuk di sisi Allah daripada dunia seisinya. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu oleh dunia, karena dunia ini dengan sayap nyamuk saja di sisi Allah lebih berharga sayap nyamuk ya. Nah, karena saking tidak berharganya dunia, maka silahkan, kata Allah di situ ya, orang kafir mau menikmati dunia silahkan, Allah tidak peduli, karena dunia itu sangat menjijikan di sisi Allah. Bahkan Rasulullah gambarkan, kita kembali mengingat di dalam hadis ya, bahkan dunia itu lebih menjijikan, kata Rasulullah, daripada bangkai yang bau busuk ya. Nah, di sisi Allah itu dunia itu sangat menjijikan. Nanti ketika di hari kiamat nanti dunia akan mendatangi orang-orang yang mencintai dunia, namun orang-orang itu sangat ketakutan dan sangat jijik melihatnya. Nah, itulah dunia yang dulu dikejar-kejar manusia di dunia. Pada hakikatnya merupakan suatu yang sangat menjijikan di sisi Allah ya. Karena itu kita jangan pernah terpedaya ya ketika melihat orang kafir tadi di dunia mereka bersenang-senang, karena pada hakikatnya kesenangan dunia itu sama sekali tidak ada banding ya dengan kesenangan di akhirat, sama sekali tidak ada artinya. Nah, karena itu bagi kita orang yang beriman, jangan sampai kita terperdaya oleh kesenangan dunia. Demi dunia kita mau misalnya berjam-jam ya, dalam hal mencari materi, kita mau bercapek-capek gitu ya, sampai siang malam kadang cari uang gitu ya. Namun dalam hal ibadah hanya sisa capeknya ya, hanya sekadarnya sholatnya, apalagi tilawahnya kadang nggak pernah dibuka Al-Qur'annya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai terbalik ya. Dunia itu justru harusnya
menjadi pelayan kita. Nah, bukan kita yang menjadi budak dunia. Jangan sampai terbalik. Ini kadang kita diperbudak dunia ya, demi dunia kita mau menghabiskan waktu ya, menghabiskan energi kita ya. Coba kalau kita ingat dulu tuh, kalau misalnya mau ulangan ya, belajar mau begadang gitu ya sampai nggak tidur. Tapi dalam urusan ya, sholat, dalam urusan mempelajari agama sekadarnya, jangan sampai terbalik. Ini kita mumpung masih diberikan usia, masih ada kesempatan, maka jangan sampai terbalik. Justru ya dalam hal di sini mempelajari Al-Quran, dalam hal kita sholat, dalam hal kita beribadah, justru yang kita harus sungguh-sungguh tunaikan dengan sesempurna mungkin. Mungkin kita bisa belajar dari seorang ulama, suatu kisah ya, ada seorang ulama, pekerjaannya adalah menenun kain begitu ya, kemudian dia jual ke pasar ya. Saat dia memang penampilannya ini tidak, ulama ini sebenarnya terkenal, namun orang tidak kenal siapa wajahnya, bagaimana orangnya. Yang terkenal namanya saja, saya lupa nih ya, ceritanya kan sudah lama namanya. Jadi orang hanya tahu namanya tapi tidak tahu orangnya. Maka pada suatu ketika ulama ini menjual hasil tenunan tadi, rajutan ya, semacam kain atau baju begitu ya, dia jual ke pasar. Nah kemudian si penjual di pasar ini kan nanti akan menjual lagi. Nah setelah dia menerima kain tenunan ini, dia katakan, maaf ya Pak, saya tidak bisa menerima nih tenunan Bapak, saya tidak bisa menjualnya. Kenapa? Karena ini ada yang cacat ini tenunannya, ada yang di sini tidak sempurna bagian ini. Maka ulama tersebut menangis ya. Nah maka melihat orang ini menangis, penjual tadi jadi kasihan. Oh Bapak, nggak usah nangis Pak, ya udahlah Pak, saya beli tapi murah ya Pak gitu ya. Kata ulama ini, penjual itu tidak tahu kalau itu ulama ya. Saya bukan menangis karena hasil tenunan saya ini tidak bisa dijual karena cacat, bukan itu. Yang saya tangisi, selama ini mungkin saya sudah beribadah, merasa saya ini udah sempurna ibadahnya, namun ternyata ketika saya menghadap Allah, ternyata tidak diterima. Itulah yang saya khawatirkan. Saya takut sekali seperti tenunan ini. Selama ini saya sudah berusaha menenun dengan baik, namun ternyata cacat dia dilihat oleh orang lain. Begitu juga kalau saya nanti sudah menghadap Allah, ternyata amal ibadah saya selama ini ada kecacatan, maka saya takut sekali kalau ini terjadi pada saat nanti penghisapan. Nah, ulama yang sungguh luar biasa ibadahnya saja masih ada rasa takut ya. Jadi jangan sampai kita yang istilahnya ini sangat ibadah kita tidak ada seberberapanya dari ulama ini, jangan merasa kita santai-santai ketawa-ketawa gitu ya, merasa tenang-tenang saja. Dan kita harus sadar bahwa maut tadi bisa saja dalam setiap saat ya, karena maut itu bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Saking dekatnya nih maut, kematian itu sangat mudah sekali. Karena itu kita harus banyak-banyak memang bertobat ya, beristighfar. Makanya setiap sholat pun kita diperintahkan beristighfar. Kita takut ya sholat kita tadi mungkin belum sempurna, kita takut dalam sholat kita lalai ya, maka kita berdoa selalu setiap amal yang kita lakukan, kita berdoa semoga Allah menerima ya semua ibadah kita dan mengampuni segala kelalaian kita. Nah termasuk upaya kita sungguh-sungguh hadir di majelis ilmu ini juga salah satunya. Allah tegaskan ya bahwa saking cintanya Allah ya kepada orang yang berada di majelis ilmu, maka Allah perintahkan ya kepada seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi untuk mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu, untuk memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepada Allah. Nah, semoga kita termasuk ya orang-orang yang dimohonkan ampun ya oleh para malaikat, para makhluk Allah semuanya yang ada di langit bahkan yang ada di bumi. Karena kita sadar ya, tentu banyak sekali kekurangan kita ya, kalau ibadah kita mungkin tidak akan sanggup ya menggapai surganya Allah, namun kita hanya berharap rahmat ya, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah lah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan juga dicintai Allah. Semoga berbalas cinta kita ya. Dan ini adalah satu bukti cinta kita dengan mencintai ya. Al-Quran ini adalah bentuk cinta kita ya terhadap Allah, karena melalui Al-Quran inilah kita bisa berinteraksi senantiasa ya dengan Allah kapanpun melalui kalam Allah ini. Nah, kemudian di sini tadi sudah sangat jelas bahwa kafir ini azabnya sangat pedih ya. Jadi sudah sangat pasti ini ya berita yang tidak akan terbantahkan di dalam Al-Quran. Maka kalau kita sampai tidak yakin ya dengan kalimat Allah ini, sampai kita tidak juga terketuk ya, maka kita perlu menangisi diri kita.
bahwa iman kita berarti mungkin saat ini sedang sakit ya, atau bahkan mungkin sedang mati. Nah, karena bagi orang yang beriman ya, ketika mendengar ayat Allah ini, maka akan terketuklah hatinya untuk senantiasa ya kembali kepada Allah, kembali bertobat, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di ayat 74, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi Allah heran sebenarnya ya kalau melihat manusia itu sudah dikabarkan dengan jelas sekali di Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an ini tidak ada yang bisa membantah hingga saat ini kebenarannya. Maka informasi apa lagi yang bisa meyakinkan ya? Nah, maka di sini Allah heran kalau sampai sudah Allah jelaskan seperti ini ya, sangat jelas, namun tidak juga orang itu bertobat ya, tidak juga memohon ampun, maka ini merupakan suatu yang sangat heran di sisi Allah ya, sangat heran melihat manusia yang sudah diberi nikmat segala macam ya, diberikan petunjuk namun tidak mau juga menerima ya petunjuk Allah, tidak mau juga kembali kepada Allah, padahal Allah jelaskan di sini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka perlulah kita kembali mungkin ya mengobati hati kita ya dengan mengingat kematian ya. Kemudian diantaranya juga kita mungkin mengunjungi orang sakit, atau kita melihatlah orang-orang yang sakit, mengingat orang-orang yang saat ini di dalam kubur ya, betapa mereka berteriak-teriak pengen sekali ya hidup ke dunia kembali untuk melakukan amal-amal ketaatan. Maka dari itu banyak-banyaklah kita mengingat ya bahwa makhluk yang ada di bawah bumi saat ini, yang ada di alam barzah, mereka sangat menyesal ya ketika melalaikan ya setiap kesempatan yang Allah berikan di dunia ini. Dan kita yang masih hidup, kita harus senantiasa mensyukuri ya nikmat masih diberi napas, masih bisa melakukan amal soleh, maka kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya ya kesempatan ini. Kemudian di ayat 75, mal masihu bnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa anzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Nah, Allah tegaskan kembali ya. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Nah, kemudian perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, kepada ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Nah, Allah di sini membantah kembali ya bahwa Nabi Isa tadi dan juga ibunya itu adalah manusia biasa. Mereka juga perlu makan, ya perlu minum. Nah, maka ini sangat zalim tadi ketika mengatakan mereka ini adalah Tuhan ya, karena Al-Khaliq ya, Allah itu sama sekali ya tidak memerlukan ya makan, minum dan seterusnya. Maka ini bantahan dari Allah bagi ya ahli kitab tadi, kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Tuhan tadi ada yang Trinitas itu ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Kemudian di dalam tafsir ulama juga menjelaskan mengapa mereka bisa tidak percaya ya dengan berita ini, padahal sebelumnya juga Nabi Adam itu juga justru diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya, apalagi kalau hanya menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah saja Allah bisa ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Maka ini merupakan bantahan ya kepada kaum kafir ya. Jika mereka berpikir, maka mereka akan bisa ya menerima kebenaran. Namun tadi mereka dibutakan, ditulikan ya karena kekafiran mereka. Kesombongan ya. Jadi kesombongan itulah yang menutupi mata hati mereka, telinga mereka dari kebenaran. Maka dari itu kita ingat dosa pertama kali ya yang membuat iblis itu diusir dari surga adalah kesombongan. Karena iblis merasa lebih
hebat daripada Adam, karena dia diciptakan dari api, maka dia tidak mau ya disuruh bersujud dalam rangka di situ menghormati Allah perintahkan, tapi dia tidak mau. Kesombongan inilah ya yang halangi hidayah. Nah, jadi kalau sampai ada bibit-bibit kesombongan, maka Allah akan tutup ya mata hati kita untuk mendapatkan hidayah. Karena itu ini harus kita waspadai, jangan sampai ada sifat takabur ini ya, merasa lebih, merasa hebat sehingga merasa tidak perlu ya, tidak perlu belajar, tidak perlu lagi nasihat-nasihat ya, merasa sudah hebat. Nauzubillah ya, summa nauzubillah ya. Kemudian yang terakhir ayat 76, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, maka Rasulullah diperintahkan ya berdakwah kepada mereka, mengatakan mengapa mereka itu menyembah tadi sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana maupun tidak juga mendatangkan manfaat ya, seperti patung-patung yang mereka sembah ya, kemudian juga tadi keyakinan mereka ada Tuhan lain ya, maka ini sama sekali kata Allah batil ya, maka Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi kita di sini diyakinkan ya bahwa semua ya agama selain Islam itu adalah batil. Nah, karena Allah sudah menjelaskan kesesatan mereka ya. Demikian, semoga tadabbur kita pada kali ini mendatangkan ya keimanan yang semakin teguh dan kokoh di hati kita. Semoga ya muqallibal qulbi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita memohon kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati kita untuk meneguhkan ya iman dan hati kita ini hanya kepada Allah sampai akhir hayat kita. Semoga kita semua yang hadir di sini khususnya dan juga saudara-saudara kita ya yang muslim, kita doakan semuanya semoga senantiasa ya diberikan petunjuk jalan yang lurus, dan senantiasa hati kita semoga tetap teguh di jalan Allah hingga kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Segala kekurangan dan kesalahan saya memohon ampun kepada Allah, dan juga saya memohon maaf lahir batin kepada ibu-ibu semua jika ada salah-salah kata maupun khilaf. Demikian untuk tadabbur kita pada hari ini.